Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Hasanah dengan NIM 2202112075. Jadi di sini saya akan membahas mengenai sanksi-sanksi perpajakan. Nah, jadi dalam perpajakan, sanksi itu dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administratif dan juga sanksi berupa pidana. Nah, sanksi administratif ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu sanksi berupa bunga, sanksi berupa denda, dan sanksi berupa kenaikan. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas mengenai sanksi administrasi, yaitu sanksi bunga. Jadi, sanksi bunga ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam bentuk keputusan Menteri Keuangan setiap awal bulannya. Nah, sanksi bunga ini mengacu pada pasal 19 ayat 1, pasal 19 ayat 2, dan pasal 19 ayat 3 dengan tarif yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu sebesar 0,54%. Nah, kita akan bahas di pasal 19 ayat 1. Jadi di sini sudah tertera bunyi dari pasal 19 ayat 1-nya. Kurang lebih isinya adalah apabila jumlah kekurangan dalam SKPKB dibayarkan setelah melewati jatuh tempo, yaitu jatuh temponya 30 hari sejak terbitnya SKPKB, maka wajib pajak akan dikenakan tarif bunga sebesar 0,54% per bulannya. Selanjutnya pasal 19 ayat 2 ini berbicara apabila wajib pajak mengajukan angsuran atau menunda pembayaran yang tertera dalam SKPKB, maka wajib pajak juga akan dikenakan tarif bunga sebesar 0,54% per bulan dari jumlah yang belum dibayarkan. Nah, selanjutnya di pasal 19 ayat 3 ini berbicara mengenai perpanjangan penyampaian masa SPT. Jadi apabila wajib pajak melakukan perpanjangan penyampaian masa SPT dan kalau kita melakukan perpanjangan penyampaian masa SPT itu kan berarti kita akan melakukan perhitungan sementara. Nah, kemudian apabila pada perhitungan akhirnya itu ternyata kurang bayar dari perhitungan sementara, maka wajib pajak akan dikenakan tarif bunga sebesar 0,54% juga. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sanksi denda. Yang pertama, sanksi denda ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu, maka akan dikenakan sanksi berupa denda, yaitu yang pertama untuk SPT masa PPN yaitu sebesar 500.000, kemudian untuk SPT masa lainnya sebesar 100.000, untuk SPT tahunan PPh badan sebesar 1 juta, dan untuk SPT tahunan PPh pribadi sebesar 100.000. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sanksi denda pada pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Jadi pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini wajib pajak akan dikenai sanksi berupa denda apabila yang pertama tidak menyampaikan surat pemberitahuan, atau yang kedua menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau dengan alasan ketiga yaitu melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Nah, karena hal-hal tersebut, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Next, yaitu sanksi denda menurut pasal 14 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Di sini ada dua pasal, yaitu yang pertama, pasal 14 ayat 1 poin D dan E. Jadi di pasal 14 ayat 1 poin D dan E ini mengatakan bahwa pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak. Kemudian yang kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak membuat faktur pajak secara lengkap, maka akan dikenakan sanksi dari pasal 14 ayat 4, yaitu wajib menyetorkan pajak yang terutang dan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1% dari dasar pengenaan pajak. Kemudian ada sanksi kenaikan. Nah, sanksi kenaikan ini berdasar pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Jadi ini berbicara mengenai SKPKBT. Nah, apabila Dirjen Pajak menerbitkan SKPKBT karena ditemukannya data baru yang mengakibatkan jumlah pajak yang terutang, maka wajib pajak berkewajiban untuk membayar jumlah kekurangan pajak yang terutang ditambah dengan sanksi berupa kenaikan sebesar 100% dari kekurangan pajak tersebut. Namun ada pengecualian nih. Pengecualiannya adalah
Sanksi tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP atas kehendaknya sendiri. Kemudian kita akan membahas sanksi denda lagi berdasarkan pasal 25 ayat 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Pasal ini berkaitan mengenai pengajuan keberatan dan tidak melanjutkan banding. Jadi, dalam hal keberatan wajib pajak itu ditolak. Misalnya wajib pajak udah mengajukan keberatan namun ditolak atau dikabulkan sebagian. Nah, dalam hal ini wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Baik, yang terakhir yaitu mengenai sanksi denda berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang membahas mengenai banding. Jadi, dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, dalam hal putusan peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.